Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Makfiroh, NIM E 2019-2024 dari Prodi Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, di mana beliau menjelaskan bahwa pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini terbagi menjadi dua, yakni fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama, fase Mekah yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagaimana metode dakwah Nabi itu sendiri, yang mana terbagi menjadi 3, yakni metode dakwahnya secara rahasia, di mana yang pertama itu yang diajak masuk Islam yakni istri Rasulullah yang bernama Khadijah, lalu disusul oleh sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib serta teman dekatnya yakni Abu Bakar, di mana metode dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua ada terang-terangan di Mekah. Jadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan yang terakhir itu terang-terangan di luar Mekah. Yang kedua, yakni ada bagaimana sih konten dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yakni dengan memberikan pendidikan tauhid dalam teori serta prakteknya dan melakukan pengajaran Al-Quran. Yang ketiga yakni bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi, yakni yang pertama secara lunak, di mana mereka ini tidak menerima dakwah dan ajakan Nabi untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah, dan perilakunya itu tidak kasar, jadi tidak diterima saja gitu. Yang kedua semi lunak, di mana mereka itu sudah mulai menolak dan mulai memfitnah Nabi. Nah yang terakhir yaitu kasar atau keji, yang mana sudah mulai dilempari batu, bahkan hampir dibunuh oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Lalu yang keempat, ada pun faktor-faktor penolakan dalam dakwah Nabi Muhammad, yakni di bidang politik, di mana kekuasaan itu jikalau mereka masuk ke dalam Islam otomatis harus tunduk kepada Allah, sehingga mereka itu kekuasaannya itu hilang gitu. Jadi mereka tuh gak mau masuk Islam. Nah yang kedua ada dalam bidang sosial, di mana akan terjadi persamaan derajat sosial, karena Islam itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka itu menolak masuk Islam. Karena apa? Karena pada saat itu mereka itu mengenal sistem pembagian kasta, yakni karena mengikuti dari nenek moyang mereka. Dan ada pun juga menurut agama dan keyakinan, yang mana mereka itu menolak untuk menyembah Allah, karena mereka sudah bertuhan pada berhala, dan mereka berkeyakinan bahwa kehidupan itu akan berjalan sesuai dengan jalannya waktu, seperti itu. Lalu di bidang budaya, di mana taklid itu pada nenek moyang. Dan dalam bidang ekonomi, mereka tuh menolak bahwasanya jika mereka menerima, otomatis pematung terancam ekonominya, seperti penjual patung dan saudagar-saudagar merasa terancam. Karena apa? Karena harus berpedoman dalam aturan syariat Islam. Nah, yang kedua itu ada fase Madinah, di mana Nabi Muhammad ini mendirikan masjid sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Terus yang kedua, memperkuat persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, membuat perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim yang ada pada Piagam Madinah. Terus selanjutnya ada meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru dengan dasar menauhidkan Allah. Dan ada lagi ada dua, yakni mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Dan yang terakhir, memperkuat kekuatan militernya. Ada lagi yang dibahas, yakni pembentukan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama, pembangunan madrasah ilmiah, yakni ada dua, yaitu Madrasah Al-Alqam dan Madrasah An-Nabawin. Nah yang kedua ada Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai pemimpin, jadi orang yang berkuasa terhadap kaum muslimin pada saat itu. Dan yang ketiga, penerapan syariat Islam secara konsisten, yakni belajar, sholat, mengaji, puasa, seperti itu. Dan yang keempat, pemeliharaan Al-Quran, yakni dengan cara ditulis ataupun dihafal, seperti itu. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Nah, di mana pada saat sebelum Islam masuk, wanita itu merupakan aib. Nah, namun setelah Islam
masuk ke dalam Arab dan dipimpin oleh Nabi Muhammad, beliau itu sangat menghormati wanita, menghargai, menyayangi, bahkan mencintai wanita juga seperti itu. Jadi kaum muslimin itu diajarkan agar tetap tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Nah, yang keenam yakni pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid karena dijadikan sarana perkumpulan untuk majelis taklim seperti itu. Yang kedelapan, ada perkembangan sastra. Yang kesembilan, menghilangkan perbudakan. Jadi tidak ada istilah perbudakan lagi setelah ini. Yang terakhir yaitu pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri seperti itu. Sekian, mungkin itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kolami wa mesurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.